Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam mata kuliah Islam Ulil Albab, masih dengan saya Alif Lukmanul Hakim. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang ijtihad, ya. Bagaimana kita melihat ijtihad dalam konteks zaman saat ini, ya, kontribusi dan peranannya bagaimana di masa-masa saat ini, dan bagaimana kita membuat ajaran Islam itu dapat relevan dalam sepanjang masa, ya. Islam solihun likuli zaman wa makan, itu bagaimana Islam itu cocok untuk setiap waktu dan ruang atau space and time, seperti itu. Jadi ijtihad adalah upaya untuk selalu kita menyesuaikan dengan kondisi zaman. Nah, urgensi ijtihad atau signifikansi dari ijtihad itu apa, kemudian ruang lingkupnya bagaimana, dan apakah kemudian ada ijtihad yang bisa bergerak di ruang-ruang keilmuan atau di medan-medan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kita ingin mencoba membahas hal-hal tersebut, ya, ijtihad, kontribusi dan peranannya dalam menancapkan ajaran Islam untuk selalu relevan dan kontekstual dengan perkembangan zaman, apalagi di zaman yang sangat mengglobal seperti ini, yang kita berada dalam global village atau sebuah kampung atau desa global, ya, yang borderless sekali, yang sangat tanpa batas, ya, tanpa sekat. Kita bisa melihat, mendengar, mendapatkan informasi dari berbagai macam lini, ya, di dunia, di seluruh dunia tanpa batas waktu. Saat ini real time kita bisa melihat seperti itu, dan ini tantangan bagi para sarjana muslim, ya, para pemikir muslim, dan juga Anda tentunya ke depan untuk bagaimana menjadikan nilai-nilai ajaran Islam tetap kontekstual, dan salah satu caranya adalah dalam kacamata atau dalam ruang berijtihad, seperti itu. Nah, ijtihad itu punya urgensi yang sangat mendasar sekali, karena ini adalah ajaran Islam, ya. Kita diperkenankan untuk kemudian mengambil keputusan, kita diperkenankan untuk kemudian mengambil pendapat dari berbagai silang atau berbagai macam silang pendapat yang ada, atau menentukan keputusan-keputusan dengan cara yang dikatakan sebagai ijtihad. Dalam konteks sekarang kita tahu globalisasi tadi yang jadi masalah mendasar, kemudian kecepatan informasi, ya, arus informasi yang sangat cepat, bagaimana kemudian masyarakat itu bisa menggunakan teknologi informasi, dapat menggunakan kemajuannya, tapi acap kali atau sangat mungkin sekali masyarakat belum terliterasi. Masyarakat belum terdidik untuk mengetahui apa yang baik dari teknologi dan informasi yang digunakan, apa yang buruk yang harus dihindari, seperti itu. Itu dampak-dampak dari globalisasi yang luar biasa dialami oleh masyarakat, apalagi masyarakat Indonesia yang masih berusaha untuk mencari format bagaimana kemudian membangun literasi digital, mencerdaskan masyarakat untuk tidak termakan hoax, misalnya berita bohong, hate speech, ujaran kebencian, dan sebagainya. Nah, berbagai aktivitas yang kreatif, ya, transaksi modern di era global itu harus mendapatkan solusi hukum yang jelas, ya, dalam Islam. Bagaimana bank dan segala macam transaksi yang terjadi di dalamnya, bagaimana kemudian perdagangan internasional, ya, itu bagaimana secara fikih, secara hukum itu perlu untuk dibicarakan. Bagaimana masalah kesehatan, obat-obatan, kemudian bahkan pada masalah yang sifatnya keseharian, makanan, seperti itu kan. Makanya di Muhammadiyah misalnya kita punya majelis tarjih, di Nahdlatul Ulama kita punya lembaga Bahthul Masail dan sebagainya yang bertugas untuk menentukan formula-formula baru dalam pemaknaan fikih dalam konteks kekinian, menentukan hukum-hukum yang berhubungan dengan agama dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Ini ruang-ruang ijtihad tadi itu. Nah, dalam era global di mana dunia diibaratkan sebagai tadi yang borderless world seperti itu, yang tanpa batas atau sering disebut sebagai global village seperti itu, karena informasi teknologi yang luar biasa, kita bisa berpindah ruang dan waktu sangat cepat,
Bahkan dalam konteks pandemi ini jadi sangat lucu kalau dulu misalnya kita sering mendengar ada ilmu membelah diri ya katanya, tokoh-tokoh zaman dulu dalam film atau dalam dongeng dan sebagainya bisa berada dalam ruang dan waktu yang berbeda di satu saat seperti itu kan, teleportasi dan sebagainya. Saya pribadi pun sekarang bisa melakukan dalam konteks pandemi ini. Dengan Zoom misalnya kan, satu kelas saya Zoom dengan laptop yang satu, kelas yang lain saya Zoom dengan PC, kelas yang lain saya Google Meet dengan HP, yang lain ada webinar dengan HP satunya ya. Saya ada dalam 4 tempat di waktu yang sama. Itu kan hebatnya teknologi dan informasi yang saya sering tertawa dengan teman-teman dosen juga untuk kemudian ternyata kita juga bisa beraktivitas ilmu rogo sukmo seperti itu kan ya. Kita bisa melakukan hal-hal yang seperti itu yang tidak pernah kita bayangkan. Ya. Karena kita punya sultan, kita punya kemampuan seperti itu kan. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fangfudu la tangfuduna illa bisultan. Kata Allah kan, kita bisa melakukan apapun, bahkan melanglang buana ke antariksa sana, ke luar angkasa sana, tapi itu semua harus dilakukan dengan kemampuan apa itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan hasil-hasil dari ilmu pengetahuan dan teknologi itu perlu sekali berhubungan dengan nilai agama. Bagaimana kita melihatnya dalam kacamata agama, halal haramnya, baik buruknya, manfaat mudaratnya, itu ruang-ruang ijtihad di sana. Itu pengantar dari saya. Ijtihad itu bisa dikatakan sebagai satu istilah ya yang berasal dari kata jahada, berarti pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh suatu hasil dari berbagai urusan. Perkataan ini menunjukkan pekerjaan yang sulit dilakukan atau lebih dari biasa. Secara ringkas atau secara sederhana dapat dikatakan ijtihad adalah upaya yang sungguh-sungguh atau luar biasa atau sebuah kerja keras yang membutuhkan effort yang besar untuk mendapatkan sesuatu. Kata ijtihad mempunyai makna khusus dalam Islam, yaitu pencurahan atau pemberian waktu, usaha yang luar biasa, segala kemampuan yang maksimal untuk memperoleh suatu hukum yang berhubungan dengan syarat ya, yang amali melalui penggunaan sumber hukum yang diakui seperti itu. Ijtihad, para ahli usul fikih mengatakan pengerahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fikih atau mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syariat seperti itu. Oleh karena itu, Fazlur Rahman ya dan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ijtihad juga digunakan dalam lapangan tasawuf dan lain-lain. Sebenarnya kaum sufi adalah mujtahid-mujtahid dalam masalah kepatuhan sebagaimana mujtahid-mujtahid lain. Dan sebenarnya kaum sufi di Basrah, kata Ibnu Taimiyah, secara sejarah ini ya, dalam masalah ibadah dan hal ihwal lain adalah mujtahid-mujtahid yang seperti halnya dengan tetangga mereka di Kufah, di sana di Irak saat ini ya, Basrah dan Kufah, juga mujtahid-mujtahid yang bergerak dalam masalah hukum dan tata negara serta lain-lain. Jadi dari dulu masyarakat kita sudah terbiasa untuk menentukan hukum dan berusaha untuk mengkontekstualisasikan ajaran agama dengan konteks kekinian. Kemudian kita melihat ijtihad saintifik ya, ijtihad dalam ranah keilmuan, teknologi dan informasi. Ijtihad saintifik merupakan suatu upaya mencurahkan segala gagasan, kemampuan ya, sumber daya yang kita miliki, akal dan pikiran kita, seorang mujtahid ya, untuk mempunyai kelayakan ilmiah dengan metode ilmiah tertentu untuk mendapatkan jawaban terhadap persoalan-persoalan kontemporer ya, dengan berdasarkan sumber-sumber hukum yang diakui oleh syariat seperti itu. Di sisi lain, IT pada era global saat ini telah memberikan kemudahan-kemudahan tadi, cepatan ya kan, tidak perlu berbasa-basi, tidak perlu kesulitan, kita bisa mendapatkan banyak waktu dalam waktu yang sangat pendek ya. Kita bisa melakukan banyak hal dalam waktu yang sangat singkat. Semua yang diperlukan untuk melakukan ijtihad saintifik sudah tersedia. Tinggal apakah kita punya kemauan dan kesungguhan untuk melakukan ijtihad seperti itu. Dengan melakukan ijtihad saintifik, teman-teman, di mana sarana dan prasarananya telah tersedia dengan mudahnya di era kekinian ini, maka sebetulnya problematika atau permasalahan yang ada di dunia kontemporer seperti transaksi dan sebagainya, kemudian masih bisa berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Ya, dengan begitu maka ajaran Islam akan tetap cocok untuk waktu dan tempat yang sampai kapanpun seperti itu. Ya. Kemudian ijtihad
itu bisa kita katakan sudah ada sejak zaman Rasul. Secara historis, ijtihad pada dasarnya telah tumbuh sejak masa-masa awal Islam, yakni pada zaman Nabi Muhammad dan kemudian berkembang pada masa sahabat dan tabi'in, serta masa-masa yang selanjutnya hingga kini dan masa yang akan datang. Riwayat fakta ijtihad pada masa Rasul kita bisa lihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Abu Daud, An-Nasai, serta Ibnu Majah dari Amr ibnu As, ya, ia mendengar Rasulullah bersabda, apabila seorang hakim hendak menetapkan suatu hukum, kemudian dia berijtihad dan ternyata benar ijtihadnya, maka baginya 2 pahala. Dan apabila dia hendak menetapkan hukum, kemudian dia berijtihad dan ternyata salah ijtihadnya, maka untuknya 1 pahala. Jadi salah pun dapat 1 pahala. Karena ada upaya di sana yang dihargai oleh Allah, oleh agama kita, ya. Kemudian ada 1 fakta ijtihad yang terjadi di masa Rasul. Pada suatu hari misalnya Umar bin Khattab menyesali suatu perbuatannya yang dianggap membatalkan puasa. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, aku memeluk istriku, istri yang sah loh ya, istriku, dan kemudian aku menciumnya padahal aku sedang berpuasa. Kemudian aku menghadap dan mendatangi Rasulullah seraya bertanya, wahai Rasulullah, berarti itu sungguh aku telah melakukan perbuatan yang itu membatalkan masalah sepertinya. Sungguh aku telah melakukan suatu perbuatan yang luar biasa, aku mencium istriku padahal aku tengah berpuasa. Rasulullah bertanya kepada Umar, bagaimana pendapatmu kalau engkau berkumur dengan air sedangkan engkau dalam keadaan puasa? Umar menjawab, menurut pendapatku itu tidak mengapa atau tidak membatalkan puasa. Kalau begitu kata Nabi, teruskan puasamu. Jadi hanya memeluk istri dan mencium itu kan tidak membatalkan puasa, ya, karena tidak diikuti dengan yang lain yang diatur dengan hukum syara. Nah, kemudian riwayat yang lain, fakta ijtihad pada masa Rasul ada 1 lagi, ya, yaitu 2 orang sahabat yang sedang dalam perjalanan, mereka berdua sholat tanpa wudhu dan hanya bertayamum karena ketiadaan air. Seusai menunaikan sholat, tiba-tiba keduanya mendapatkan air. Kemudian yang seorang mengulangi kembali sholatnya karena masih ada waktu sholat, sementara yang lain tidak mengulangi sholatnya karena menganggap sholat yang telah ia lakukan tetap sah. Ketika keduanya bertemu dengan Rasul, mereka bertanya dan menceritakan hasil perbuatannya tersebut. Rasul membenarkan keduanya. Kepada yang tidak mengulangi sholatnya, Rasul bersabda, pendapatmu sesuai sunnah dan sholatmu tetap sah. Kepada yang mengulangi sholatnya, Nabi bersabda, untukmu 2 kali lipat ganjaran. Jadi ijtihad ini sudah ada banyak sekali bisa kita lihat dari masa Rasulullah, ya, dalam berbagai hal yang berhubungan dengan hukum agama. Oleh karena itu teman-teman itu bisa melihat, ya, sumber dan dalil hukumnya. Pertama, istilah sumber hukumnya dan dalil hukum itu memiliki dimensi teologis. Dalam ilmu kalam dijelaskan mengenai 2 bentuk firman Allah, atau kita tahu Al-Quran, ya, firman Allah yang azali yang berada di Lauhul Mahfudz, ya, tanpa suara dan tanpa huruf. Firman Allah yang tidak azali yang berada di bumi yang berbentuk suara dan huruf, itu yang kita baca sehari-hari, ya. Kemudian dalil hukum adalah kitab Al-Quran yang tidak azali yang bentuk suara dan huruf, sedangkan madlul atau yang ditunjuk adalah firman Allah yang azali yang tanpa suara dan tanpa huruf, seperti itu. Sumber hukum atau masdarul hukum adalah Allah dan Rasul yang menentukan dawabit dan hudud untuk menentukan benar atau salah suatu perbuatan hukum. Nah, Al-Quran sebagaimana dikatakan adalah dalil hukum, ya, dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, merupakan kitab petunjuk, ya, bagi manusia untuk membedakan yang hak dan yang batil, sebagai Al-Huda dan membedakan, atau Al-Furqan, membedakan yang hak dan yang batil. Kemudian kita bisa mengatakan Al-Quran sebagai sumber atau dalil hukum. Dalam Al-Quran tergandung banyak sekali dawabit dan juga hudud yang terkait dengan ajaran tentang keyakinan, akidah, ajaran tentang akhlak dan etika, dan ajaran tentang hukum, termasuk muamalah, ya, dan sebagainya. Kandungan-kandungan hukum dalam Al-Quran banyak sekali, ya, terutama surat Al-Baqarah, teman-teman. Al-Baqarah itu isinya sangat berhubungan dengan hukum, ya. Ada akidah 140 ayat, ya, di Al-Quran, ya, yang berhubungan dengan akidah, ibadah 140 ayat, ada hukum keluarga 70 ayat, ada hukum pidana, ada hubungan muslim dengan non-muslim 25 ayat, ada hubungan kaya dan miskin 10 ayat, ada hubungan kenegaraan 20 ayat, dan sebagainya. Kemudian hadis juga sebagai sumber hukum, dalil hukum kita tahu, ya, posisinya dalam agama kita hadis seperti itu. Kemudian
ijma ya adalah kesepakatan ulama atau mujtahid pada suatu masa tertentu tentang hukum syara yang bersifat amali atau praktek yang sifatnya tertentu setelah wafatnya Rasulullah. Ijma itu merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Ijma itu dari segi bentuknya dibedakan menjadi dua. Ada ijma syarih atau ulama mujtahid yang terlibat menyatakan menerima pendapat yang disepakati, dan ijma sukuti yaitu suatu pendapat tentang hukum syara yang disampaikan oleh salah seorang mujtahid dan tidak ada mujtahid yang sejaman dengannya yang mengingkarinya. Di samping itu diakui pula ijma dari segi periode, yaitu ijma sahabat, diakui pula ijma berdasarkan tempat atau lokus, yaitu ijma ulama Madinah, ijma ulama Kufah, ijma ulama Basrah dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah al-qiyas atau qiyas. Secara bahasa berarti mempersamakan ya atau al-taswiyah. Sedangkan arti al-qiyas secara istilah berarti dijelaskan adalah mempersamakan sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam nas atau Al-Quran dan Sunnah karena adanya kesamaan ilat atau hukumnya. Dalam surat An-Nisa ayat 59 dikatakan oleh Allah, jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau As-Sunnah. Seperti itu. Kemudian Umar bin Khattab memerintahkan kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk menggunakan kias, yaitu lihatlah hal-hal yang serupa dan setara, maka kiaskanlah hal-hal semacam itu. Kemudian banyak sekali ya dalil hukum itu, ada istihsan, ada maslahah mursalah, ada istishab, ada banyak sekali yang bisa kita pelajari. Nanti ada qaul ulama, qaul sahabat dan sebagainya. Kemudian kita akan bisa membicarakan itu dalam konteks kekinian sebagai dasar-dasar untuk melakukan ijtihad. Itu menjadi dasar hukum bagaimana kita melakukan ijtihad. Ijtihad dan konsepnya secara spesifik ada lagi yang lain ya, yaitu menggali hukum dari sumbernya dengan menggunakan metode istimbat hukum tertentu. Kemudian ada ittiba, mengikuti pendapat mujtahid dengan mengetahui argumen yang digunakan, dan taklid, mengikuti pendapat mujtahid tanpa mengetahui argumen yang digunakan. Nah, oleh karena itu kita juga harus menentukan syarat dari seorang mujtahid ya. Imam Al-Ghazali menyatakan mujtahid mempunyai dua syarat. Yang pertama, dia harus mengetahui dan menguasai ilmu syara, mampu melihat yang zoni di dalam hal-hal yang syara dan mendahulukan yang wajib. Kemudian adil, yaitu menjauhi segala maksiat yang mencari sifat dan sifat keadilan atau adalah. Kemudian menurut Asy-Syatibi berpendapat bahwa mujtahid hendaknya sekurang-kurangnya memiliki 3 syarat, yaitu memiliki pengetahuan tentang Al-Quran, Sunnah, dan Ijma sebelumnya, memiliki pengetahuan tentang usul fikih, dan juga menguasai ilmu bahasa. Saya rasa itu yang bisa dibicarakan. Penentuan ijtihad itu sudah sangat jelas ya diatur dalam agama kita. Bagaimana kemudian bagian-bagiannya tadi sudah saya jelaskan. Kita bisa membahasnya nanti dalam perkuliahan kita yang bisa kita lakukan di waktu yang lain secara daring seperti itu. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.